Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bincang-bincang ya. Tentunya Habib bisa kasih pencerahan buat kita di sini. Sama-sama. Dengan harapan masyarakat juga bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Untuk hal tersebut dengan pengalamannya mantan anggota dewan kita yang terhormat ini, coba bicara tentang Republik. Masalah yang lagi rame dari mulai gas, penggeledahan sampai kebakaran gedung BNHTR, ya kan, sampai pagar laut. Nah, ini yang jadi perbincangan hangat. Jadi, silakan. Sebenarnya kita berharap ya Pak, bahwa masalah-masalah seperti pembakaran, ini bukan kebakaran, tapi ada indikasi pembakaran. Itu kan terjadi berulang-ulang. Kalau ada satu masalah di satu tempat, kementerian, tempat itu dibakar. Tujuannya akhirnya dihilangkan. Memang sudah ada antisipasi misalnya dengan sebagian arsip itu sudah dielektronikan, sudah di digital. Tapi seharusnya hal-hal begini tidak terjadi lagi. Itu saya pikir ya, kepemimpinannya sekarang yang dipilih dari rakyat Pak Prabowo itu diinginkan oleh rakyat supaya hadir itu masalah-masalah seperti ini mesti tidak terjadi lagi. Bagaimana? Betul, karena pengalaman itu adalah guru. Saya aja yang sudah melihat dengan kejadian di Hayamuru, di Departemen Hukum dan HAM, arsipnya di sana, kantornya Departemen Hukum dan HAM, itu terbakar karena ada satu kasus dulu itu. Akhirnya tidak punya data dan fakta. Begitu juga Kejaksaan Agung. Ada juga satu kasus sehingga kebakaran juga. Kalau kebakaran itu sebenarnya paling gampang melacaknya kalau ada niat dan kemauan. Jadi tambah lagi ada ini. Karena ini kasusnya terlibat berapa penggede purnawirawan, yang sedangkan kasus pagar laut ini aja 2 perusahaan. Siapa? Satu mantan menteri yang namanya siapa? Freddy Noberi, yang satu lagi Letnan Jenderal Marinir Nono Sampurno, yang di sana sebagai dirut dari perusahaannya Aguan, dan ada juga beberapa yang lain lagi yang tidak diungkapkan. Jadi karena ada sertifikatnya dalam proses, ada yang sudah selesai, ada dalam proses, supaya tidak ada namanya situ, ya bagaimana diakalin supaya tidak terungkap. Tapi apapun namanya, pasti itu akan terungkap. Ya baik Bang. Jadi mengenai SHGB sama HGB, menurut Abang gimana nih? Menterinya udah batalkan. Terus ada yang tidak sah, tidak disahkan. Tapi ini kan terus menjalar. Ada di Kerawang, ada di Bekasi, ada di Lampung, sampai. Menurut Abang gimana nih kasus ini? Menurut saya karena soal arsip dan BPN ini, kebetulan saya dulu Komisi 2 yang membawahi ini, dan saya pernah jadi ketua tim perumus undang-undang arsip. Jadi memang ada kelemahan-kelemahan dalam soal sertifikat maupun otoritas yang menangani itu. Tetapi kalau kita hanya menyelesaikan sepotong-potong kasus demi kasus, ini akan berulang terus.
Dan kejahatan itu semakin punya kepercayaan diri. Ya. Pak Soni. Para penjahat ini punya kepercayaan diri bahwa bakar aja nanti urusan belakangan. Oh, nanti juga sudah diungkap. Nah, sebenarnya dengan hadirnya Pak Prabowo, dengan berkali-kali saya nonton pidato dan pernyataannya, memang semua masalah-masalah serpihan partikular ini hanya bisa ditangani pada tingkat yang tertinggi, Oh, iya. yaitu Pak Presiden. Karena dalam sistem konstitusi kita, Presiden itu punya kedudukan yang luar biasa kuat. Tapi kalau ditangani di bawah ini akan muter-muter, digoreng terus gitu. Nah, jadi kalau saya usulkan, mungkin Prof. Asul bisa kasih pandangan, artinya tanggapan soal ini. Bahwa kalau saya usulkan, mestinya dibentuk satu tim kecil, Pak. Langsung di bawah Presiden. Nah, tim di bawah Presiden ini, dia bisa melintasi semua kewenangan instansi-instansi yang ada. Dikumpulkan semua itu data-data itu. Dan dibikin satu lulusan dengan tujuan masalah ini selesai secara tujuan sampai akar-akarnya. Sekarang gini Bang, ini kan belum lama ini kan Karena bukan hanya di Lampung, bukan, tapi Iya. di daerah Sulawesi Tenggara, laporan dari Pak Said Didu juga mengatakan bahwa di sana sudah dipagarin semua. Belum lagi di daerah-daerah Sulawesi yang lain, di Maluku dan sebagainya. Jadi ini bukan satu soal yang kecil kalau ditangani secara bagian per bagian. Harusnya ditangani secara keseluruhan melalui satu tim yang punya otoritas betul-betul di bawah Presiden. Tim ini bisa disebut tim kedaulatan atau penjaga kedaulatan. Tim kedaulatan. Dan sudah waktunya, saya dalam kesempatan lain saya sudah pernah sampaikan bahwa sudah waktunya Presiden membentuk yang disebut dengan aparat kedaulatan. aparat kedaulatan ya. Aparat kedaulatan. Jadi kenapa aparat kedaulatan? Karena dia nanti sambungannya itu pada kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Oh. Kalau Presiden sebagai kepala pemerintahan, dia salah satu dari 3 cabang kekuasaan. Tapi kalau dia sebagai kepala negara, kewenangan itu langsung seolah-olah kewenangan dari MPR. Gitu. Dia dapat dari MPR, langsung tim kedaulatan itu, aparat kedaulatan itu bisa bertindak di lapangan. Jadi mereka tidak usah banyak-banyak. Misalnya kalau di Pansus gitu bukan? bukan aparat kedaulatan itu, misalnya mereka di daerah PIK misalnya. Oh, iya. 5 orang aja turun di situ. Kan langsung di bawah Presiden. Jadi instansi sektoral di bawah semua bisa ditangani. Mereka nggak berani. Iya. Gitu. Karena Pak Aslun, ini ada kesan. Sebenarnya aparat kita ini kan aparat negara. Iya, negara. Tetapi lama-lama mereka mengalami degradasi. Seolah-olah hanya aparat pemerintah. Ini kan degradasi. Penjagaan negara itu tidak ada. Nah, di antara mereka terjadi relasi diametral. Satu dengan lain itu berhadapan secara bersaingan. Iya. Nah, ini yang membuat tidak ada satu otoritas yang lebih tinggi untuk menangani mereka. Kalau ada satu otoritas lebih tinggi seperti aparat kedaulatan itu, dia bisa menjaga PIS itu atas nama kepentingan kedaulatan kita. Bukan soal harga, bisa dibayar sekian-sekian, bukan. Kalau dibayar sekian murah, dia naikin lagi sekian. Betul. Karena mereka kan bisa membayar uang mereka kebanyakan. Tetapi kedaulatan itu tidak bisa dibeli. Pendapat saya. Ya. Dengan posisinya pada posisi yang lebih tinggi seperti itu, langsung kepada Presiden sebagai kepala negara. Maka seolah-olah kuasi mewakili lembaga-lembaga negara yang lain. Gitu. Menjaga kedaulatan ya. Menjaga kedaulatan. Kedaulatan itu adalah satu posisi kan, partai-partai kita kan banyak sekali. Pulau-pulau banyak. Jadi aparatur ini bisa bekerja di semua titik yang rawan kedaulatan. Gitu, Pak. Ini usulan saya. Saya sependapat. Kenapa? Sependapat itu. Jadi tim kedaulatan, berdaulat.
Jadi kalau begini presiden tidak berdaulat terhadap negara. Padahal dia pemimpin pemangku negara untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Karena keterbatasannya pikirannya, makanya perlu ada tim. Ya. Tim kedaulatan ya? Tim kedaulatan untuk melakukan verifikasi Ya. terhadap semua masalah yang berhubungan dengan ancaman terhadap kedaulatan. Karena kalau satu kasus saja bisa ditangani segera kalau satu kasus. Tapi kalau ini semua kasus di berbagai daerah itu sudah menimbulkan ancaman terhadap eksistensi negara. Ya. Harus pemukulnya itu harus lebih tinggi lagi dari kedaulatan. Dan Presiden Pak Prabowo kedudukannya bukan lagi sebagai hasil pemilu yang bisa dipersoalkan soal suara begitu. Udah Pak Prabowo itu sudah bukan lagi di wilayah itu. Penerimaan rakyat kepada beliau itu sudah di wilayah etis, bahwa Prabowo berhak sebagai presiden secara etis. Iya. Karena dulu kan sudah pernah maju sebelumnya dan dicurangi. Dia dicurangi. Jadi sebenarnya haknya dia sebagai presiden secara etik itu berhak. Ya. Nah, tetapi kalau duduknya hanya sebagai kepala pemerintahan, nanti tingkatannya itu tingkatan masih teknis ya. Hanya kalau cabang kekuasaan masih politik sana politik sini. Langsung aja dengan adanya tim kedaulatan dan aparat kedaulatan, langsung padanannya sebagai kepala negara, langsung naik penjaga negara. Untuk menjalankan ini, yang di pelupuk matanya ada kurang lebih 15 orang, itu semua diberhentikan. Yang di kabinet ini. Kalau masih ada di situ, ini yang mengganggu berjalannya roda pemerintahan dari Prabowo ini. Yang kira 15 orang, saya punya namanya sini, catatannya ini. Ada. Tapi begini, Prof. Asun. Baru semut jalannya. Begini, ini masalah kabinet ini. Ya, kabinet ya. Pak Soni. Ya. Saya udah bilang sama banyak teman, ketika ditanya soal kabinet. Saya bilang begini, ada masalah psikologis. Masalah psikologis itu kalau misalnya kelompok kelas menengah kritis ini bicara soal kabinet, dipikir orang itu cemburu atau pengen masuk dalam kabinet. Gitu. Jadi ini bisa diputar balikan gitu loh kuasa. Dan kecuali seperti Prof. Asun kalau ngomong kan sudah senior. Tapi yang muda-muda ini kalau ngomong nanti itu karena mau pengen masuk dalam atau cemburu. Ini masalahnya. Jadi kalau saya, moto hidup saya, baik mencontoh kepada yang baik, yang kita contohkan yang baik. Ini presidensial ini dari mana kita contoh? Negara mana? Negara maju yang baik kan? Nah, ada presiden kabinet parlementer, kan ada dua, presidensial sama parlementer. Jadi yang mencontoh, kita mencontoh, ini sudah ada. Jangan kita terpengaruh kepada bisikan-bisikan lain. Lihat negara mana di dunia ini sebesar ini, menteri-menterinya di kabinet Indonesia Merdeka. Saya aja pun ketawa, saya lihat seperti orang sakit. Sakitnya apa? Zaman Soekarno, kabinet 100 menteri, termasuk menteri copet. Jadi gini Bang, pengamanan Jakarta. Kembali ke kedaulatan tadi nih, kedaulatan. Jadi menarik nih. Jadi yang sebetulnya nih yang dirusak nih kedaulatan negara kita ya. Ya, apapun dengan kasus-kasus tadi itu, ini udah mengancam kedaulatan, keutuhan ya. Keutuhan berbangsa bernegara. Abang gimana? Clue yang bagus ini. Ini kan presiden kita kan baru 100 hari lebih. Kalau bisa kesananya ini gitu, gimana coba? Kedaulatan ya, kedaulatan. Kalau ruang ini terlambat diambil, ya. Ruang yang elegan, presidensial, republik, tingkatannya itu tingkatan negara. Ya. Kalau terlambat diambil ini mubazir. Iya. Karena ruang ini tersedia. Presiden Prabowo itu bukan hanya pada tingkatan politik, urusan partai-partai. Partai ya betul.
Rakyat sudah memberikan amanat. Dan ingat loh, Mandat kasih dong. sistem pemerintahan kita ini kan di samping presidensial juga republik. Republik ya. Republik itu apa? Republik itu ada nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai negara, nilai-nilai nilai Luhur. Gitu. Dan ini lebih dari sekedar urusan pemilu-pemilu yang bisa diatur oleh Iya KPU. betul, bukan. Gitu. Marwah nih ya. Nah, kalau terlambat ya diantisipasi. Saya tidak bilang, ya saya nggak seperti Prof. Asun yang lebih pengalaman bisa langsung ngomong. Kalau saya lihat kabinet ini sepertinya belum menemukan itu irama kerjanya. Ya. Kan jumlahnya banyak, kemudian campur baur yang baik dengan yang kurang baik di dalam. Iramanya seperti apa gitu loh. Ya ada juga yang kurang baik karena ada yang bermasalah secara hukum. Jadi nggak bayangkan irama kerja kabinet itu. Saya sendiri nggak hafal, nggak tahu. Penjauhan Pak itu kan kita tahu. Jangan ya. Karena gini, berkaitan tadi tuh. Saya mau tanya, ini tim kedaulatan ini kira-kira dari mana diambilnya? Apa dari DPR, MPR, apa Ya. presiden sendiri yang ambil? Nah, presiden sendiri ambil, cari orang yang kalau saya kira ya, kalau saya membayangkan itu, ada satu kategori atau kriteria yang pernah diusulkan dalam sistem kepemimpinan, Ya. yaitu orang yang tidak bisa diajak tawar menawar. Tidak bisa tawar menawar. Malaikat ini berarti ya? Udah. Dia enggak sudah malaikat apa, tapi tidak bisa tawar menawar. Kan dia menganggap ini adalah amanat yang luhur suci dan di hadapan dia itu bukan di akhirat lagi. Di dunia saja dia sudah membayangkan berhadapan dengan mata-mata yang mengawasi dia dan bisa menghabisi dia. Waskat. Malu dia. Ya, malu ya, malu ya. Malu. Malu berbuat salah gitu lah ya. Malu untuk kompromi terhadap kejahatan. Wah ini kata-kata bagus nih. Malu Untuk kompromi untuk kompromi terhadap kejahatan. Iya. Sementara yang terjadi ini karena kompromi terhadap kejahatan. karena mereka melihat kebenaran itu hanya bagian per bagian. Oh iya. Kebenaran bagian. Jadi saya ambil bagian yang ini, nanti orang lain ambil bagian yang lain. Tapi pada saat yang sama dia ambil juga kejahatannya bagian ini, kejahatan lain diambil juga. Nah, tapi dalam logika agama tidak begitu. Anda punya kebaikan seperti apapun banyaknya, tapi kalau Anda kompromi dengan kejahatan, hilang semua. Hilang semua ya. Gitu. Yang bagus jadi hilang. Jadi begitu ya, Prof. Oke. Jadi dilihat secara struktural, jangan dilihat bagian per bagian. Karena ada satu orang katanya pernah mimpi, Prof. Asun. Dia mimpi bahwa di langit itu bergantung banyak pakaian-pakaian. Nah, kemudian Iya. dia sampaikan kepada seorang sahabat Nabi, keluarganya juga. Terus ditafsirkan mimpinya itu, oh berarti nanti akan datang satu zaman tiap orang nanti hanya ambil agama ini bagian per bagian, gitu. Hanya sesuai dengan dia aja. Iya. Dia tidak mengambil agama secara keseluruhan. Inilah yang terjadi ini. Jadi kita punya orang baik sekali, tapi dia hanya bagian itu, kalau tidak bagian lain aja dia kompromi. Kompromi. Kan dia pikirin aja bagian dia aja. Nah ini mungkin cara berpikir tidak komprehensif seperti ini yang harus di. Oh iya. Tapi ada juga yang mengatakan begini, Pak. Ini Pak Prabowo ini kan terlalu baik orang. Baik, baik. Perasaannya baik. Tapi harus sudah mesti dibedakan kebaikan itu dengan tanggung jawab yang amanat yang diberikan. Karena ini bukan amanat untuk membuat pesta silaturahmi, di mana semua orang bisa diundang. Dengan amanat untuk melaksanakan tugas. Jadi walaupun misalnya kita cobalah kalau baik sama orang, tapi ini kan ada tanggung jawab. Betul. Di mana rakyat diusir-usir, di apa segala macam. Menteri yang di bidang itu nggak tanggung jawab, tapi dipelihara terus. Ini kan artinya kebaikan yang bisa keterlaluan, bisa membuat jadi berantakan. Iya, iya. Aman. Paham. Saya nggak tahu kalau Pak Sony di wilayah TNI kan, Pak Sony kan jenderal. Itu bagaimana kalau dalam operasi militer itu, kalau ada yang tidak cocok dengan operasinya, bisa membahayakan kita semua, ya diganti aja. Diganti. Biasanya komandan udah mengetahui tentang kemampuan anak buahnya masing-masing. Iya. Inilah tadi
Nah, untuk closing ini ya, coba bagaimana menurut Habib ini supaya tim kedaulatan ini bisa bergema sehingga rakyat patuh. Gimana tim kedaulatan ini? Kalau misalnya tadinya saya usulkan Ya, usulnya. dibahas di DPR dulu. Oh. Tapi kan saya kira DPR kurang responsif ya. Iya. Dengan kondisi politik yang seperti sekarang. Karena itu udah nyaman dengan nggak usah ada tindakan yang mesti ada restoran atau apa. Ini berat, Gitu lah. berat. Ya. Kan saya juga. Mantap, Ini mantap. kan saya dulu DPR itu Ya. kan zamannya reformasi. Jadi Ya. kan undang-undang KTP gitu. Saya ketua di Perumus, tapi setelah kerja 1 tahun dapat honornya 5 juta, Pak. Belum Masa. dipotong pajak. Gitu. Nggak ada uang sidang apa uang macam-macam nggak ada. Dulu ya. Gitu. Tapi saya ragu kalau saya DPR sekarang ini masih seperti saya dengar sih fasilitasnya banyak sekali. Cukup. Jadi kalau membayangkan ada hambatan politik seperti itu, Pak Sony, menurut saya dengan satu kajian yang cukup kuat, Presiden bisa langsung tekan eksekutif order yang dibuat oleh Donald Trump itu. Itu kalau Donald Trump kan bikin marah orang gagal, orang apa segala macam. Ini kan untuk kebaikan. Untuk kebaikannya. Jadi bikin aja tantangannya langsung, nggak usah lama-lama gitu. Ini bukan pelanggaran. Dulu zaman dulu melanggar tuh tiap hari. Itu aja bisa kita bertahan sampai 10 tahun. Saya juga nggak tahu bisa bertahan sampai 10 tahun ini. Oke. Ini kan, iya. Baik. Kira begitu ya. Demikian obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran-pemikiran Jadi baru ada bagi kita. tim kedaulatan, Ada tim kedaulatan. aparat Kedaulatan. kedaulatan. Tim kedaulatan dan aparat kedaulatan ini Biar presidennya. biar presiden yang tunjuk, Nanti biar nggak presiden. enak. Iya betul ya. Ya. Itu hak prerogatif. Terima kasih bincang-bincang hari ini. Semoga kita tetap sehat Amin. dan kita pelihara, kita jaga kedaulatan republik kita. Demikian. Amin. Prioritas. Racikan Berita 1.